Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Amelia. Saya mahasiswa dari Universitas Mandala Waluya Kendari, Prodi Farmasi, kelas A3, dengan NIM F2020-01149. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu materinya anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Kita mampu dengan mudah mengenali makanan yang sudah busuk dengan yang masih segar hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel komoreseptor yang berfungsi untuk mengenali bau. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, frontal sinus. Kurang lebih bentuknya menyerupai piramid dengan dinding anteriornya os frontal, yaitu dahi. Dinding posterosuperior dibentuk oleh os frontal yang berbatasan dengan lobus frontal cerebri, dan dasarnya dibentuk oleh sel etmoid, atap fossa nasal dan orbita. Yang kedua, nasal konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior atau bagian atas, yang kedua tengah, serta inferior atau bagian bawah. Di bagian hidung ini, udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Yang ketiga, sphenoid sinus terletak di belakang hidung dan di bawah otak, layaknya sidik jari. Sinus pada setiap orang berbeda-beda. Yang keempat, nasopharynx merupakan salah satu bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Yang kelima, internal naris adalah lubang hidung. Yang keenam, inferior nasal konka, yaitu struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketujuh, external naris alias hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Yang kedelapan, middle nasal concha adalah hidung bagian tengah. Hidung luar atau biasa yang dikenal dengan nasus externus terdiri atas beberapa. Yang pertama, dorsum nasi atau bagian puncak hidung yang biasa disebut apex. Agak ke atas dan belakang dari apex disebut batang hidung atau dorsum nasi, yang berlanjut sampai ke pangkal hidung dan menyatu dengan dahi disebut columella membranosa, mulai dari apex, yaitu di posterior bagian tengah bibir dan terletak sebelah distal dari cartilago. Yang kedua, apex nasi. Yang ketiga, radix nasi, terletak pada ujung atasnya yang sempit bertemu dengan dahi di glabella. Yang keempat, ala nasi adalah sayap hidung. Hidung luar terbentuk oleh tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kerangka tulang terdiri dari 3. Yang pertama, sepasang os nasalis atau tulang hidung. Yang kedua, processus frontalis os maxilla. Yang ketiga, processus nasalis os frontalis. Sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian tengah hidung, yaitu yang pertama, sepasang cartilago nasalis lateralisasi superior. Yang kedua, sepasang cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago alar mayor. Yang ketiga, beberapa pasang cartilago alar minor. Yang keempat,
Tepi anterior cartilago septum nasi. Hidung dalam atau nasus internus. Yang pertama, os nasale adalah tulang hidung. Yang kedua, concha media adalah hidung tengah. Yang ketiga, inferior adalah struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung, bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Yang keempat, septum nasi, berfungsi untuk membagi lubang hidung kiri dan kanan menjadi dua ruang yang sama besarnya. Yang kelima, cavum nasi, merupakan atap dari cavum oris. Lantai cavum nasi dibentuk oleh processus palatinus os incisvae, processus palatinus os maxilla, dan pars horizontal os palantin. Bagian tulang tersebut dilapisi oleh mucosa nasalis di dorsalnya dan mucosa oris di ventralnya. Cavum nasi atau rongga hidung. Yang pertama, terdapat tonjolan dan lipatan selaput lendir hidung yang disebut concha, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis media, concha nasalis superior. Meatus nasi inferior adalah ruang antara dasar vakum nasi dengan concha analis inferior. Meatus nasi media adalah ruang antara concha nasalis inferior dengan media. Meatus nasi superior adalah ruang antara concha analis media dengan superior. Septum nasi terdiri atas 3. Yang pertama, lamina perpendicularis os ethmoidalis. Yang kedua, os forma. Yang ketiga, cartilago septinasi. Anatomi fisiologi lidah. Pada permukaan lidah terdapat papila, yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau sel reseptor, selaput yang berlendir. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan, dan masih banyak lagi. Cara kerja lidah yaitu, makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak, sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Struktur anatomi lidah yang terdiri atas 2 otot, yaitu yang pertama, otot intrinsik, berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah. Yang kedua, otot ekstrinsik, berfungsi untuk mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekannya pada langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Permukaan lidah manusia seperti beludru, karena ditutupi oleh beberapa lapisan. Anatomi fisiologi kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luas. Kulit juga adalah organ tubuh terluar, dan kulit langsung berhubungan dengan lingkungan. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama epidermis, mempunyai 4 lapisan basal atau paling bawah terdapat melanosit. Yang kedua dermis, terdapat 2 jaringan, yaitu jaringan ikat dan jaringan lebih longgar. Yang ketiga subkutis, sel terbanyak adalah liposit, yang dimana sel inilah yang menghasilkan banyak lemak pembuluh darah dan limfe syaraf. Fungsi kulit. Kulit berfungsi yang pertama, melindungi, membatasi masuknya benda-benda dari luar melanin yang memberi warna pada kulit yang melindungi kulit dari radikal bebas. Yang kedua, pengatur suhu. Kulit bisa mengatur di saat keadaan suhu dingin dan panas. Di waktu suhu dingin, peredaran darah di kulit berkurang guna mempertahankan suhu badan. Sedangkan pada suhu panas, peredaran darah di kulit meningkat dan terjadi penguapan keringat dari kelenjar keringat, sehingga suhu tubuh dapat dijaga agar tidak terlalu panas. Yang ketiga, penyerap. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak, dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit.
Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut kulit dan masuk ke dalam serta merembes melalui pembuluh darah, kemudian ke berbagai organ lainnya. Yang keempat, sebagai indera perasa. Fungsi indera perasa yang pokok adalah yang pertama, nyeri perabaan, panas, dan dingin. Kerusakan pada kulit dapat berupa seperti yang Anda lihat pada gambar-gambar yang ada. Yang pertama, hiperpigmentasi. Yang kedua, penebalan kulit. Yang ketiga, kulit menjadi kasar. Yang keempat, keganasan pada kulit. Dan yang kelima, kerutan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.